Ternyata keyakinan orang-orang Jawa tempo dulu, Jawa purba, itu adalah keyakinan-keyakinan bertauhid yang mengesahkan Tuhan dan yang mengagungkan Tuhan. Hanya saja prosesnya mereka belum bersahadat. Bagaimana keyakinan-keyakinan orang-orang Jawa tempo dulu itu bisa berkembang dan mempengaruhi agama-agama yang datang di Pulau Jawa setelahnya? Simak terus di channel ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Yuk, kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejarah misteri. Dan kali ini kita akan membahas keyakinan orang-orang Jawa tempo dulu yang ternyata mereka sudah tinggi dalam hal pengetahuan rohani. Mereka mengetahui, mereka menyadari bahwa semua jagat raya ini ada yang maha mengatur. Ya, kepercayaan orang-orang tempo dulu itu bernama Kapitayan. Kapitayan ini mewujudkan zat yang maha agung itu sebagai sang hyang daya atau segala sesuatu yang kosong, hampa, suwung, dan tidak bisa dibayangkan wujudnya itu dengan apapun. Mereka mengatakan tan keno ginoyo ngopo, segala sesuatu yang tidak bisa dibayangkan dan disamakan oleh apapun. Dan asal kalian tahu bahwa ritual-ritual dari kepercayaan Kapitayan ini hampir sama persis dengan agama Islam, teman-teman semuanya. Ya, mereka melakukan ritual yang namanya sembahyang. Prosesi orang-orang Kapitayan yang melakukan sembahyang itu juga melakukan gerakan-gerakan. Gerakan yang pertama itu adalah tulacek, yaitu berdiri tegak. Sebagai pengejawantahan bahwa mereka menyadari bahwa manusia atau ciptaannya itu berdiri menunaikan tugas dari Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Daya itu untuk menjadi pemimpin di dunia, menegakkan aturan-aturan yang diturunkan Sang Maha Kuasa di dunia. Itu adalah yang gerakan yang pertama, yaitu tulacek, yaitu berdiri tegak. Kemudian mereka melakukan swadikep. Swadikep itu adalah gerakan bersedekap menaklukkan dua tangan di atas perut. Ya, di atas perut. Letaknya ada yang mengatakan itu di ulu hati, ada yang mengatakan di perut sebelah kanan. Mereka pengejawantahan dari mendekap keakuan, mendekap semua ego dalam dirinya diproyeksikan sebagai makhluk yang sangat-sangat kecil di hadapan alam yang sedemikian besarnya. Mereka melakukan gerakan swadikep. Lalu kemudian tungkul. Tungkul itu membungkukkan badan dengan mata menghadap ke bawah, ke tanah, teman-teman semuanya. Ya, ini adalah sebuah pengejawantahan bahwa ketundukan makhluk terhadap Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi itu adalah mutlak. Jadi mereka melakukan gerakan tungkul. Kemudian ada gerakan lagi yang bernama tonde. Tonde itu gerakan bersujud. Gerakan bersujud ini adalah gerakan yang paling sakral dalam ibadahnya orang-orang Kapitayan. Mereka pengejawantahan diri terhadap ketundukan yang mutlak kepada Sang Hakiki, Sang Maha Segalanya. Dan setelah itu adalah tutumpu. Tutumpu itu adalah berdiri atau duduk di atas dua kaki, bersimpuh. Bersimpuh mengejawantakan dirinya itu segala hal yang kecil dan tidak mampu berbuat apa-apa selain meminta pertolongan pada Sang Hyang Widi atau Sang Hyang Daya. Gerakan-gerakan sembahyang orang-orang Kapitayan ini biasanya dilakukan pada sebuah bangunan yang bernama sanggar. Itu bangunannya seperti kubus atau persegi panjang dengan atap yang bersap-sap gitu, teman-teman semuanya, dan ujungnya itu meruncing ke atas. Itu adalah sanggar. Selayaknya orang-orang kepercayaan dan beragama,
orang-orang Kapitayan juga mempunyai pimpinan rohani, ya, yang namanya itu adalah Ki Aji, teman-teman. Ki Aji ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pencerahan dan mendapatkan wisik gaib lah, seperti itu. Sehingga melalui Ki Aji ini ajaran-ajaran dari Sang Hyang Taya itu disebarkan dan diajarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak boleh selain Ki Aji itu mengajarkan ajaran Kapitayan. Nah, dari Ki Aji ini mereka tahu bahwa ajaran-ajaran Kapitayan itu seperti apa, dan Ki Aji ini juga menjadi sesepuh, ya, sesepuh terhadap komunitas itu yang bisa dimintai wejangan, solusi, saran, dan lain sebagainya, sehingga mereka menjadi sosok sentral dalam komunitas masyarakat Kapitayan. Dan untuk regenerasi pemimpin rohani di ajaran Kapitayan ini, Ki Aji itu memilih 9 muridnya. Murid-murid ini bernama cantrik yang kemudian dipondokkan pada suatu tempat yang namanya Pecantran. Dan setiap satu orang Ki Aji itu hanya bisa memilih 9 cantrik atau 9 murid yang mewakili 9 penjuru arah mata angin, 8 arah mata angin, dan 1 pusat di tengah. Cantrik-cantrik ini digembleng oleh Ki Aji untuk menembus batas-batas rohani mereka, dan mereka harus melalui berbagai macam ujian untuk mengasah batiniah mereka melalui yang ritual yang namanya adalah tapa brata. Tapa brata ini bisa bermacam-macam, teman-teman semuanya. Ada yang semadi di gua tanpa terkena cahaya, ada yang hanya boleh memakan dedaunan, ada yang boleh memakan tumbuh-tumbuhan yang ditanam atau polo pendem dan lain sebagainya. Sehingga ketika melakukan tapa brata itu mereka diharuskan mendapatkan wisik gaib sebagai tanda bahwa rohaninya itu sudah menyatu dengan alam dan Sang Hyang Taya itu. Ketika cantrik-cantrik lulus, ya, ketika cantrik-cantrik ini dinyatakan lulus oleh Ki Aji, mereka naik tingkat menjadi bergelar Ki Ajar. Ki Ajar ini adalah orang-orang yang sudah lulus rohani dan boleh mengajarkan ajaran-ajaran Kapitayan. Para cantrik yang sudah lulus dan bergelar Ki Ajar ini kemudian diwajibkan untuk keluar dari daerahnya, teman-teman semuanya, menuju 8 arah mata angin yang sudah ditetapkan oleh Ki Aji. Apakah itu mereka nanti ke barat, ke timur, utara, selatan, tenggara, barat daya, dan lain sebagainya. Yang jelas 8 murid yang menjadi Ki Ajar ini harus keluar menuju 8 arah mata angin di luar daerahnya sendiri itu, sambil membawa keluarga dan pengikutnya untuk membuka lahan atau daerah baru. Dan hanya menyisakan 1 Ki Ajar yang tidak boleh keluar dari daerahnya karena digunakan sebagai suksesor ketika Ki Ajinya itu nanti wafat. Para Ki Ajar yang sudah keluar dari daerahnya membuka daerah baru dan lain sebagainya beserta pengikut-pengikutnya itu, setiap tahun ada ritual yang bernama tilasan. Tilasan ini adalah proses kembalinya para Ki Ajar yang sudah keluar dari desanya atau daerahnya itu menuju Ki Ajinya itu, teman-teman semuanya, sambil membawa hasil bumi dari daerah baru yang mereka buka. Semakin makmur daerahnya, maka bawaan yang untuk dipersembahkan pada Ki Ajinya juga semakin banyak. Itu adalah proses ritual tilasan. Dan dalam proses tilasan ini, Ki Aji akan memberikan wasiat petuah petunjuk kepada Ki Ajar terhadap segala macam permasalahan mereka di tanah baru atau wilayah yang baru mereka buka. Wasiat petunjuk dan petuah ini mereka namakan pepunden. Pepunden itu adalah sebuah perkataan atau wasiat wejangan dari Ki Aji, orang yang dihormati untuk berbagai macam masalah yang dihadapi para Ki Ajar di daerahnya yang baru. Proses tilasan ini selalu berlangsung setiap tahunnya, teman-teman semuanya, dengan sesembahan atau bawaan dari mereka untuk diberikan atau dipersembahkan kepada Ki Ajinya sampai Ki Aji itu wafat. Dan setelah Ki Ajinya itu wafat, sesembahan atau bawaan mereka dari
daerah-daerah baru itu akan diletakkan di makam sang guru atau kiaji. Makamnya itu nanti akan disebut punden, teman-teman semuanya. Ya, punden ini adalah makam dari orang yang sangat dihormati, orang yang sangat berjasa, dan orang yang dituakan. Mereka jika bakal leluhur sebuah daerah, ya, seperti itu. Dan itu makamnya disebut punden. Jadi pepunden itu adalah wejangannya, wasiatnya, sedangkan makamnya itu disebut punden. Dan seorang kiaji yang sudah meninggal, mereka disebutnya adalah sedahyang. Sedahyang itu artinya orang suci, orang terpilih, seorang guru yang sudah kembali menuju Sang Hyang. Makanya di era kesini kita menyebutnya itu adalah danyang ya. Awalnya itu adalah sedahyang atau dahyang ya, dahyang. Mereka adalah orang-orang yang berjasa, orang-orang yang tinggi nilai spiritualisnya dan sudah kembali ke sisi Sang Hyangnya. Nah, itulah teman-teman semuanya ajaran Kapitayan, ajaran tauhid purba di tanah Jawa yang sudah dianut berabad-abad tahun silam. Bahkan sebelum Hindu dan Buddha itu datang di tanah Jawa. Gerakannya, kepercayaannya, monoteisme, dan gerakan ritualnya pun hampir sama dengan Islam. Lalu ketika Islam masuk pun ada proses-proses penggabungan antara budaya Kapitayan yang diambil untuk penyebaran agama Islam. Nanti bagaimana cara penyebaran para wali untuk menarik penganut Kapitayan menjadi seorang muslim akan kita ceritakan dan akan kita kisahkan tentang awal mula masuknya Islam di Nusantara di video yang berikutnya. Sekian dari channel Sejarah Misteri. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu yang pertama ketika kita upload video baru. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.